warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 03 Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro. Di sini kami akan menjelaskan tentang e-commerce dan marketplace. Yang pertama ada e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri makin kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara perlahan menggantikan toko tradisional atau offline. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, C2C atau e-commerce consumer to consumer. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan C2C e-commerce. Yang kedua, ada e-commerce business to business atau B2B. Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online, begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Yang ketiga ada e-commerce consumer to business atau C2B. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Yang keempat ada e-commerce business to consumer atau B2B. Jenis e-commerce B2B adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Metode pembayaran e-commerce. Yang pertama, pembayaran elektronik. Pembayaran dengan metode ini menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Yang kedua, pembayaran cash on delivery. Transaksi pembayaran dengan metode ini dilakukan secara langsung. Jadi, penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga dengan bantuan perantar kurir. Setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Yang ketiga, pembayaran lewat transfer. Pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, barang baru akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Manfaat e-commerce. Yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, membeli lintas wilayah. Yang ketiga, mampu meningkatkan market exposure. Yang keempat, mampu meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, mampu meningkatkan supplier management. Yang keenam, mampu mengurangi biaya operasional. Yang ketujuh, dapat mempersingkat waktu produksi. Yang kedelapan, selalu buka. Yang kesembilan, manajemen persediaan otomatis. Yang kesepuluh, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online.
Selanjutnya, apa itu marketplace? Marketplace ialah platform yang menjadi pelantara antara penjual dan pembeli di internet. Jadi, website marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dengan kata lain, bisa dibilang marketplace adalah department store versi online. Selanjutnya, jenis-jenis marketplace. Pada umumnya, marketplace terbagi menjadi dua kerjasama di situs marketplace Indonesia. Yang pertama, marketplace murni. Kerjasama marketplace murni adalah ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Yang kedua, marketplace konsinyasi. Konsinyasi atau istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs marketplace, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora. Contoh marketplace lain yang menggunakan jenis kerjasama ini adalah Beribenka. Contoh marketplace terbesar di Indonesia. Yang pertama, Tokopedia. Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2009. Di usia ke-10-nya Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137.200.900 jiwa. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya, valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Yang kedua, Bukalapak. Di posisi kedua ada Bukalapak yang juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115.256.600 pengunjung per bulan pada awal 2019. Yang ketiga, Shopee. Shopee adalah marketplace asal Singapura yang sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Setelah 4 tahun sejak ekspansi, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.300. Marketplace yang berada di bawah C Group ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritas internasional seperti Blackpink. Yang keempat, Lazada. Lazada sepertinya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Awal 2018, Lazada adalah marketplace dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya, pada 2019, Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044.500 per bulan. Yang kelima, Blibli. Blibli adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.597.200 per bulan. Manfaat marketplace. Yang pertama, sebagai tempat di mana para pembeli berkumpul. Yang kedua, sebagai penghubung antara pembeli dengan penjual. Yang ketiga, sebagai relasi antar pedagang dengan pedagang lain. Yang keempat, sebagai salah satu sarana promosi tanpa adanya pungutan biaya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.